Soal nomor 1. Di soal nomor 1 di sini soal tentang operasi campuran bilangan bulat. Di sini terlihat ada tanda plus, bagi, dan kurang. Kita ingat dulu aturan internasional bahwa untuk pengerjaan operasi bilangan bulat, yang pertama adalah tanda kurung. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah operasi kali atau bagi. Kalau tidak ada tanda kurungnya, maka pengerjaannya dari yang paling kiri. Baru berikutnya adalah operasi plus dan minus. Maka untuk soal nomor 1 di sini, karena tidak ada operasi kurung atau tanda kurungnya, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu tentu saja operasi pembagian. Di sini ada 1250 dibagi 125 yang menghasilkan 10. Maka soalnya kalau dituliskan berarti sama dengan 4235 ditambah 10 dikurangi 2132. Berikutnya masih ada dua operasi yaitu plus sama min. Karena tidak ada tanda kurung, maka pengerjaannya dari yang kiri terlebih dahulu. Berarti ini kita selesaikan. 4235 ditambah 10 berarti 4245. Nah, selanjutnya baru 4245 dikurangi 2132. Maka untuk memudahkan operasi pengurangan, maka kita susun di sini 4245 dikurangi 2132 berarti 5 kurangi 2 3, 4 kurangi 3 1, 2 kurangi 1 1 dan 4 kurangi 2 2. Maka ketemu angka 2113 atau kalau kita tuliskan di sini 2113. Maka jawaban yang diminta adalah yang C. Nah, kita lanjutkan soal nomor 2. Di sini masih operasi campuran bilangan bulat, tetapi dinyatakan dalam bentuk soal cerita. Nia membeli manik-manik yang disimpan dalam 16 kaleng. Setiap kaleng berisi 125 butir. Jadi angka-angka yang penting gini kita kasih tanda ya. Selanjutnya, karena kaleng rusak, ia ingin memindahkan semua manik-maniknya dalam 10 kaleng yang baru. Maka kalau soal cerita ini kita ubah dalam kalimat matematika, maka bisa kita tuliskan 16 dikali 125, berarti itu jumlah manik-manik secara keseluruhan. Kemudian akan dimasukkan ke dalam 10 kaleng yang baru. Maka kita tuliskan dibagi dengan 10. Sehingga kalau operasi ini kita selesaikan, maka akan kita peroleh. Nah, untuk penghitungan, biar lebih enak dalam menghitung, kalau ada angka yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Misalkan di sini ada 125 dan 10. Semuanya kita bagi 5. Ya, kita bagi 5. 125 dibagi 5 menghasilkan 25, 10 dibagi 5 menghasilkan 2. Berikutnya, kalau masih ada yang bisa dicoret, ya berarti dicoret lagi ya. Kita lihat di sini ada 16 dengan 2. 16 bagi 2 itu 8. Maka kita tinggal memiliki dua buah angka, 18 dengan 25. Maka 8 dikali 25
sama dengan 200. Maka inilah jawaban yang diminta. Soal nomor 3. Masih tentang operasi campuran bilangan bulat. Nah, dalam soal ini ada operasi plus, ada operasi bagi, dan ada operasi kurang. Nah, di sini kurungnya kurang. Nah, kita kasih kurung dulu. Maka penyelesaiannya adalah dari yang ada kurungnya. Nah, karena di sini ada kurungnya, di sini ada min ketemu min. Kita ingat bahwa kalau plus dikali plus, ini bilangan positif dikali bilangan positif menghasilkan apa? Positif. Kalau plus dikali min akan menghasilkan bilangan min. Kalau min dikali plus maka akan menghasilkan min. Dan kalau ada min dikali min akan menghasilkan plus. Jadi untuk mudah mengingat, kalau dua bilangannya bertanda sama, baik plus-plus atau min-min, maka akan menghasilkan bilangan positif. Kalau beda tanda, akan menghasilkan bilangan negatif. Maka di sini ada min 147, berarti akan menghasilkan plus 147. Kemudian di sini ada plus ketemu min, maka akan menghasilkan min 102. Yang lainnya masih sama. Nah, berikutnya karena di sini sudah tidak ada operasi atau tanda kurung, berarti kita selesaikan sesuai hierarkinya. Di sini ada pembagian. 102 dibagi 3 menghasilkan 34. Maka kalau kita tuliskan akan diperoleh min 123 min 34 ditambah 147. Maka 123 dengan 34 karena sama-sama tandanya minus, berarti ini akan menjadi minus 157 ditambah 147 akan menghasilkan min 10. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut ya, kita menuju soal nomor 4. Di soal nomor 4, ada soal cerita yang melibatkan operasi campuran dari pecahan. Ibu membawa belanjaan beras sebanyak 2/3/4, gulanya 1/7/8. Kemudian bocor sehingga gulanya berkurang 3/8. Maka kalimat ini kalau dibentuk dalam kalimat matematika akan menjadi 2/3/4 ditambah 1/7/8 karena tadi di sini ada kata dan. Kemudian ada kata-kata berkurang, berarti di sini dikurangi 3/8. Maka untuk menyelesaikan soal ini tentu saja bentuk pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Yuk kita ubah. 2/3/4 berarti 2 kali 4, 8. 8 tambah 3, 11. Berarti ini 11/4. Selanjutnya 1 kali 8, 8. Tambah 7, 15. Per 8 dikurang 3/8. Ingat, kalau kita mau menyelesaikan pecahan, berarti ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya penyebutnya harus sama. Di sini ada 4, ada 8, ada 8. Berarti kita ubah seluruhnya ke 8. Ayo, kenapa di sini 8? Iya, karena KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Maka
Di sini 11, di sini 4. Karena diubah penyebutnya menjadi 8, berarti pengalinya adalah 2. Sehingga 11 kali 2, 22. Ditambah 15 dikurangi 3. Seperti di awal tadi, kalau tidak ada tanda kurung, maka yang kita selesaikan dari kiri terlebih dahulu. 22 tambah 15 berapa? 37. Dikurang 3/8 atau 34/8. Nah, karena di pilihan jawaban yang diminta di sini dalam pecahan campuran, ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Atau kita sederhanakan dulu, dibagi 2 semua ya. Berarti yang atas 17, yang bawah 4. Maka akan kita peroleh 17/4. Dengan kata lain di sini 4/4. Maka jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 5. Ya, di soal nomor 5, di sini ada operasi dari pecahan campuran, persen, dan pecahan biasa. Maka penyelesaiannya, karena tidak ada operasi kurung, berarti kita selesaikan dari kiri terlebih dahulu. Nah, sebelum mengoperasikan, maka bentuknya kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa dulu semua ya. Berarti ini sama dengan 2/5 itu 2 kali 5, 10. Tambah 1, 11. Berarti 11/5. Dikali dengan 12%, bisa dinyatakan sebagai 12/100. Kemudian di sini dibagi dengan 11/25. Ingat, dalam mengalihkan pecahan, maka yang dikerjakan mestinya pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Maka ini bisa kita tuliskan 11 kali 12 dibagi 5 kali 100. Selanjutnya baru dibagi dengan 11/25. Nah, untuk memudahkan perhitungan, maka lebih baik bentuk-bentuk seperti ini jangan dikalikan dulu. Kita lihat dulu apakah ada angka yang bisa disederhanakan atau dicoret. Nah, sebelumnya, karena di sini ada operasi dibagi dengan pecahan, ingat kalau dibagi dengan pecahan berarti sama artinya dengan apa? Dikali kebalikannya. Kalau tadi dibagi 11/25, maka di sini bisa dinyatakan sebagai dikali 25/11. Nah, nanti keajaiban akan dimulai dari sini. Kenapa saya bilang keajaiban? Kita lihat di sini ada angka-angka yang bisa dicoret. Mana saja? Yo, 11 dengan 11. Ini kan bisa dicoret. Kemudian 25 dengan 100. Berarti berapa? 4. Ya, karena 100 bagi 24. Ada lagi enggak? Masih. Yang mana? 12 dengan 4. 12 dengan 4 berarti di sini berapa? 3. Maka tinggal ada 2 angka saja. Yang mana? Yaitu 3 dan 5. Maka jawabannya adalah 3/5. Nah, gampang kan? Sehingga di sini jangan dicoret-coret. Oh, kok jangan dicoret-coret? Jangan dikalikan terlebih dahulu. Bukan menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Nah, selanjutnya soal nomor 6 tentang perbandingan. Perbandingan banyak permen yang dimiliki Sunan dan Badrun adalah 4/5. Jadi kalau kita tuliskan begini, Sunan itu memiliki 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya siapa tadi satunya? Badrun ya. Si Badrun
itu memiliki 5 kotak. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ternyata banyaknya permen yang dimiliki oleh Badrun adalah 60. Jadi 5 kotak ini isinya adalah 60 permen. Berarti satu kotaknya berapa? Ayo, berarti satu kotaknya 60 dibagi 5 yang sama dengan 12. Berarti berapakah yang dimiliki oleh Sunan? Mestinya karena Sunan memiliki 4 kotak, maka jumlah permen yang dimiliki 4 kotak dikali dengan 12. 12 tadi adalah isi dalam satu kotak yang sama dengan 48. Jadi banyak permen yang dimiliki Sunan adalah 48 buah. Nomor 7. Soal nomor 7 di sini mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke pecahan terkecil. Nah, untuk mengurutkan pecahan, maka bentuknya disamakan terlebih dahulu. Di sini masih belum sama ya. Di sini ada pecahan campuran, ada persen, ada desimal, dan ada pecahan biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sana ada 1/4/5. Kalau kita nyatakan dalam pecahan biasa berarti 1 kali 5 tambah 4 berarti 9/5. Selanjutnya ada 132%, berarti 132/100. Kemudian ada 1,45, berarti ini 145/100. Dan yang terakhir ada 7/4. Nah, di sini ada berbagai macam cara untuk membandingkan. Salah satunya adalah menyamakan penyebutnya. Kita lihat di sini, yang pertama ada 5, yang kedua 100, yang ketiga 100, yang keempat 4. Maka KPK dari 5, 100, dan 4 tentu saja 100 ya. Berarti kita ubah semuanya dalam penyebut 100, berarti ini per 100, 5 ke 100 berarti dikali 20, berarti 9 kali 20, 180. Selanjutnya kalau ini diubah menjadi 100, 4 ke 100 dikali 25, berarti 7 dikali 25, berarti 175. Maka kalau diurutkan dari yang paling besar, mestinya ini urutan pertama 180 ya. Selanjutnya 175, berikutnya 145, dan yang terakhir adalah 132. Jadi kalau ditulis ulang berarti urutan pertama dari yang paling besar adalah 1/4/5. Selanjutnya 7/4. Selanjutnya 1,45. Dan yang paling kecil adalah 132%. Maka jawabannya adalah yang C. Soal nomor 8. KPK dari 2 angka atau 2 bilangan, yaitu 108 dan 112. Untuk mencari KPK dari 2 bilangan, sebenarnya ada beberapa cara. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan tabel. Yuk, kita coba buat tabelnya. 108 dan 112. Nah, untuk mencari KPK, maka kita cari faktor-faktor primanya ya. Ingat, bilangan prima itu berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil.
Kita bagi dengan berapa di sini? Kita bagi dengan 2. Ya, 108 dibagi 2 adalah 54. Sedangkan 112 dibagi 2, 56. Masih bisa dibagi 2 ya. Kita bagi 2 lagi berarti. 54 bagi 2, 27. 56 bagi 2, 28. Yuk, bagi 2 lagi. 27 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti tetap ditulis 27. 28 dibagi 2 bisa 14. Dari 2 bilangan masih ada yang bisa dibagi 2 kah? Masih. Kita bagi 2 lagi ya. 27 bagi 2 nggak bisa. Berarti tetap ditulis 27. 14 bagi 2 7. Bagi 2 nggak bisa. Kita ambil bilangan prima berikutnya, yaitu berapa? 3. 27 bagi 3, 9. 7 bagi 3, nggak bisa. Berarti tetap kita tulis 7. Kita bagi 3 lagi. 9 bagi 3, 3. 7 bagi 3, nggak bisa. Tulis tetap 7. Kemudian dibagi berapa? 3 lagi. 3 bagi 3, 1. 7 bagi 3, nggak bisa. Berarti tetap ditulis 7. 1 dan 7 bisa nggak dibagi 3? Nggak ada yang bisa. Berarti kita naik lagi ke prima berikutnya, yaitu 7. 1 bagi 7 nggak bisa, tetap ditulis 1. 7 dibagi 7, 1. Jadi kita buat tabel sehingga hasil akhirnya 1 dan 1. Maka yang namanya KPK itu adalah faktor prima yang ada di sini. Nah, ini semuanya adalah KPK. Maka kalau kita tuliskan, berarti di sini 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Dikali dengan 3-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 pangkat 3. Selanjutnya 7-nya ada berapa? 1. Berarti kita tulis 7. Jadi KPK dari 108 dan 112 adalah 2 pangkat 4, 3 pangkat 3, dan 7. Maka jawabannya adalah yang D. Ya, nomor 9. Nomor 9 ditanya FPB dari 3 bilangan. Sama dengan nomor sebelumnya, penyelesaiannya dengan menggunakan tabel ya. Yuk kita buat tabelnya, berarti ada 36, 48, dan 56. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 36 bagi 2, 18. 48 bagi 2, 24. 56 bagi 2, 28. Bagi 2 lagi. 18 bagi 2, 9. 24 bagi 2, 12. 28 bagi 2, 14. Selanjutnya, kita bagi dengan 2. Karena 12 dan 14 masih bisa dibagi 2 ya. 9 bagi 2 nggak bisa kan? Berarti tetap ditulis 9. Berarti kita kasih tanda bintang misalkan di sini ya. Kita kasih tanda 12 bagi 2, 6. 14 bagi 2, 7. Ada nggak yang bisa dibagi 2? Ada. 6 itu masih bisa bagi 2 ya. Berarti kalau kita bagi 2, 9 bagi 2 nggak bisa. Karena nggak bisa kita kasih tanda lagi. 6 bagi 2, 3. 7 bagi 2, nggak bisa. Berarti ini tetap ditulis 7. 9, 3, 7. Bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Karena nggak bisa, berarti kita bagi bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. 7 bagi 3, nggak bisa. Karena nggak bisa, kita kasih tanda di sini. Berikutnya, dibagi 3 lagi. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3, nggak bisa. Berarti tetap kita tulis 1 ya. Kita kasih tanda. 7 dibagi 3, nggak bisa. Berarti tetap ditulis 7. 1, 1, 7 bisa dibagi 3? Nggak bisa. Kita bagi bilangan prima berikutnya. Berarti berapa?
7. 1, 1, 1. Maka di sini karena sudah menghasilkan 1, 1, berarti kita sudah bisa tentukan FPB. Lah FPB-nya berarti yang mana? Yang bisa membagi seluruh bilangan. Berarti ini tadi 2, kan semuanya bisa dibagi. Terus mana lagi? 2. Ada lagi? Ini nggak ada angka yang nggak bisa. 2 yang di sini ada angka yang nggak bisa dibagi. 3 bukan, 3 bukan, 7 bukan. Sehingga FPB dari 36, 48, dan 56 yaitu ya ini yang kita lingkari. Yaitu 2 kali 2, yaitu 4. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10. Sebelum kita jawab soal nomor 10, soalnya kita ralat dulu ya. Di sini tertulis 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, dan 4 kali seminggu. Nah, kali seminggunya ini diganti dengan hari. Jadi misalkan Tommy bersepeda setiap 3 hari sekali, Hanif bersepeda setiap 2 hari sekali, dan Sony bersepeda setiap 4 hari sekali. Sehingga di sini ada 3, berikutnya 2, dan 4. Kemudian mereka akan bersama-sama bersepeda lagi itu pada tanggal berapa. Nah, ini soal mengenai KPK. Ya, soal cerita, tapi pengerjaannya menggunakan KPK. Oke, berarti akan ada angka 3, 2, 4. Kita terlebih dahulu harus mencari KPK dari 3, 2, dan 4. Kita pakai cara tabel ya. Yuk, bagi 2, nggak bisa. Bagi 2, 1. Bagi 2, 2. Bagi 2 lagi. 3 bagi 2 nggak bisa. Ini tetap 2 bagi 2, 1. 3, 1, 1 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Berarti kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Ini 1, 1, 1. Karena sudah menghasilkan 1, 1, 1, maka KPK dari 3, 2, dan 4 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Atau kalau kita tuliskan di sini 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Maka KPK, karena KPK dari 3, 2, dan 4 tadi adalah 12, maka kalau tadi bersepeda pada tanggal 15 Juni 2015, berarti 15 Juni 2015 ditambah 12 hari, berarti akan menghasilkan 27 Juni 2015. Ini jawabannya. Ya, lanjut ya, soal nomor 11. Rani membuat 100 nastar, kemudian 96 donat, dan 84 bolo. Ketiga makanan akan dimasukkan dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama. Nah, kata-kata jumlah yang sama ini mengindikasikan soal tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. Berarti FPB dari 3 buah bilangan. Di sini ada 100, kemudian 96, dan 84. Yuk, kita cari dengan menggunakan tabel. Dibagi 2. 100 dibagi 2, 50. 96 dibagi 2, 48. 84 bagi 2, 42. Bisa dibagi 2 lagi ya. Dibagi 2, 50 bagi 2, 25. 48 bagi 2, 24. 42 bagi 2, 21.
Kita bagi 2 lagi. 25 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kita tetap tulis 25 sambil dikasih tanda. 24 bagi 2, 12. 21 bagi 2, nggak bisa. Berarti ini kasih tanda. Selanjutnya, bagi 2 lagi, ini 25. Karena ini 25 nggak bisa dibagi 3 ya. 12 bagi 2, 6. 21 nggak bisa. Kasih tanda. Selanjutnya, bagi 2 lagi. Berarti ini 25, 3, 21. Ini nggak bisa tadi ya. Selanjutnya, dibagi 2 lagi. Semuanya nggak bisa ya. Berarti kita bagi bilangan prima berikutnya. 3. Berarti 25, karena 25 nggak bisa dibagi. Ini 1, ini 7. 25, 1, 7, bagi 5 sekarang. 25 bagi 5, 5. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Berikutnya dibagi 5 lagi. Berarti 1, 1, masih tetap nggak bisa. Terakhir dibagi dengan 7. Menghasilkan 1, 1, 1. Maka kalau di sini yang ditanyakan FPB, tentu saja yang bisa membagi keseluruhan bilangan. Berarti ini tadi 2. Ini tadi bisa dibagi semua. Ini 2. Nah, atau kalau kita lihat dari tabel ini tadi, yang tidak dikasih tanda kan, berarti hanya 2 dan 2 ini tadi. Maka FPB dari 196 dan 84 adalah 2 kali 2 yang sama dengan 4. Maka banyaknya bungkus plastik yang diperlukan Rani sejumlah 4 buah. Jadi jawaban yang diminta adalah yang D. Soal nomor 12 tentang bilangan kuadrat. Di sana ada 42 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Sekarang bagaimana cara menentukan 42 kuadrat? Nah, salah satu caranya begini. 4 kalau dikuadratin berapa? 16. 2 kalau dikuadratin 4. Kita tulis 0, 4. Berikutnya 4 kali 2 berapa? 8. 8 kali 2 berapa? 16. Nah, itu diletakkan di sini. 16. Geser 1 ya. Maka kalau di sini kita tambah, maka akan menghasilkan 4, 6, 7, 1. Nah, 42 kuadrat itu 1764. Sama halnya, misalkan kamu pengen ngerti 11 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 01. 1 kuadrat 01. Jadi selalu dituliskan dalam 2 digit ya. Selanjutnya 1 kali 1, 1. Dikali 2, 2. Nah, tempatnya geser 1, 2. Berarti kalau ini mbok tambah, ini 1, ini 2, ini 1. Gampang kan? Maka kalau ditanya 42 kuadrat ditambah 11 kuadrat, berarti tadi ada 1764 ditambah 121. Dari belakang ya, 4 tambah 1, 5, 6 tambah 2, 8, 7 tambah 1, 8, di sini 1. Maka jawabannya adalah 1885. Oke, untuk menjawab soal nomor 13, kita mengingat dulu tentang bilangan kubik ya. Bilangan kubik itu berarti perkalian 3 buah angka yang sama. Misalkan 1 pangkat 3 itu 1 kali 1 kali 1 berarti 1. Kalau 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 berarti berapa? 8. Kalau 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, 27. Kalau 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5 kali 5,
125. Kalau 6 pangkat 3 berarti 6 kali 6 kali 6, 216. Kalau 7 pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7. Berarti 343. Kalau 8 pangkat 3 berarti 8 kali 8 kali 8. Berarti 512. Kalau 9 pangkat 3, 9 kali 9 kali 9. Berarti 729. Kalau 10 pangkat 3 mestinya 10 kali 10 kali 10 berarti 1000. Maka sebenarnya sangat mudah untuk mengerjakan soal ini. Kita bisa lihat dari angka satuannya. Kalau 1 dipangkatkan 3, belakangnya 1. Kalau 2, 8. Kalau 3, belakangnya 7 atau angka satuannya. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 3. 8. Berarti angka satuannya 2. 9, belakangnya 9. Dan seterusnya. Maka kalau dilihat dari angka satuannya, yaitu 6. Di sini ada 6. Maka kalau satuannya di sini 6, berarti di sininya juga 6. Maka kita cari saja yang 6 belakangnya. Nah, jadi jawabannya sudah ketemu. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 14. Masih tentang bilangan kubik. Sebuah akuarium berbentuk kubus mempunyai volume 6859 meter kubik. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa volume kubus itu adalah S pangkat 3. Diketahui 6859. Maka untuk mencari S tentu saja di sini akar tingkat 3 dari 6859. Maka dengan mengingat di soal nomor sebelumnya, kita punya pasangan bilangan kubik ya. Kita lihat dari satuannya. Misalkan ini N, ini N pangkat 3. Kalau ini 1, maka belakangnya 1. Kalau di sini 2, maka belakangnya 8. Ini maksudnya belakangnya gini ya. Kalau ini 3, berarti pasangannya 7. Kalau 4, di sini juga 4. Kalau ini 5, maka bilangan pangkat 3-nya juga berakhiran 5. Kalau 6, berarti yang ini belakangnya juga 6. Apalagi tadi 7. Kalau 7 itu 3. Kalau 8, 2. Kalau 9, belakangnya juga 9. Maka kalau di soal ini belakangnya 9, 9 pasangannya berapa? 9. Maka hasilnya pasti di sini belakangnya juga 9. Karena pasangan angka 9 adalah 9. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 15. Di sini yang ditanyakan adalah selisih dari satuan waktu. Diketahui usia Arman adalah 4 tahun 3 bulan, kemudian adiknya 2 tahun 7 bulan. Berarti kalau ini kita kurang 4 tahun 3 bulan dikurangi 2 tahun 7 bulan. 3 bulan kurangi 7 bulan kan nggak bisa. Berarti kita pinjam 1 tahunnya di sini. Berarti ini kita ganti 3. Berarti di sini tadi karena 1 tahun itu 12 bulan. Berarti di sini 15 bulan. Dari mana ayo dapatnya 15? Tadi ya 1 tahun itu 12 bulan. Ini ada 3 bulan. Berarti 15 bulan. Maka kalau kita kurangkan 15 dikurangi 7 berarti apa? 8 bulan. Kemudian 3 tahun dikurangi 2 tahun berarti 1 tahun. Berarti kalau dinyatakan dalam bulan, 1 tahun tadi 12 bulan ditambah 8
bulan. Jadi selisih antara usia mereka adalah 20 bulan. Jawabannya yang D. Soal nomor 16 tentang debit ya. Untuk menjawab soal-soal tentang debit, sebaiknya dalam perhitungan satuannya, misalkan di sini ada liter, di sini ada liter per menit, itu tetap dituliskan ya. Kita ingat bahwa debit air atau Q itu dinyatakan sebagai volume per waktu. Nah, untuk memudahkan biasanya kita gunakan segitiga ajaib. Seperti ini. Ini Q, ini V, ini T. Sehingga kalau yang ditanyakan di soal adalah waktu, rumusnya ini kita baca. Jadi kalau T-nya kita tutup, ya. T-nya misalkan kita tutup begini, maka akan diperoleh T sama dengan V per Q. Ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut, berarti kita nyatakan di sini ya, T sama dengan, saya tulis ulang, V per Q, volumenya berapa? 20 liter. Satuannya tetap ditulis ya, dibagi dengan debitnya berapa? 4 liter per menit. Sehingga liternya bisa kita coret. 1 dibagi 1 menit berarti nanti menghasilkan menit. 20 bagi 4, 5. Karena di soal atau di pilihan jawaban di sini satuannya dalam detik, berarti menitnya kita ubah dulu ke detik. 1 menit berapa detik? Iya, 60 ya. Berarti ini 5 dikali 60 detik. Menghasilkan 300. Jadi jawaban soal nomor 16 adalah 300 detik. Jawaban yang D. Soal nomor 17 tentang satuan berat. Di sini ada ton, kemudian ada kuintal, kemudian ada kilogram. Di pilihan jawaban seluruhnya adalah kilogram. Nah, diingat kembali dalam satuan berat bahwa 1 ton itu berapa kilo? Ayo, 1000 kilogram. Kalau 1 kuintal berapa kilo? Yaitu 100 kilogram. Maka kalau soalnya ini kita ubah menjadi kalimat matematika, berarti ini ada kata-kata dan. Seorang pedagang membeli kacang tanah 0,15 ton. 0,15 ton. Ditambah yang beli lagi 1,8 kuintal. Ternyata ada yang busuk, berarti kalau busuk dibuang. Kalau dibuang minus, berarti minus 2,5 kilogram. Nah, karena ini satuannya belum sama, kita samakan dulu. Berarti karena 1 ton tadi adalah 1000 kilogram, berarti 0,15 ton itu sama artinya dengan 150 kilogram. Kalau 1,8 kuintal diubah dalam kilogram berarti 180 kilogram dikurangi 2,5 kilogram. Karena satuannya sudah sama, berarti 150 tambah, berarti gini ya, 150 tambah 180 dikurangi 2,5 kilogram. Kita hitung dulu dari yang paling kiri. 150 tambah 180 itu berarti 330. 330 dikurangi 2,5, maka akan menghasilkan 327,5 kilogram. Ini jawaban yang diminta. Jadi jawabannya adalah yang C.
Soal nomor 18. Soal tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Jadi kalau kita ingat bahwa kecepatan adalah jarak per satuan waktu, ya. V sama dengan S per T. Soal nomor 18, Doni melakukan perjalanan panjang menggunakan motor dari pukul 8.15 sampai 10:05 dengan kecepatan 60. Pertanyaannya adalah jarak. Yuk, kalau kita buat segitiga ajaibnya, berarti ini V sama dengan S per T ya. Karena yang ditanyakan jarak, berarti S. S-nya kita tutup, maka akan menghasilkan bahwa jarak adalah kecepatan dikali satuan waktu. Nah, yang jadi permasalahan di sini, ini dia mulainya atau berangkatnya 8.15, selesainya jam 10:05. Nah, kira-kira ini berapa jam ya? Yuk, kita hitung selisih waktunya. 10:05 dikurangi 8.15. Nah, kalau pengurangan dalam satuan jam, berarti 5 kurangi 15 nggak bisa. Berarti pinjam 1 jam di sini. Berarti kalau pinjam 1 jam itu sama artinya 60 menit. Kalau 60 menit, berarti 60 tambah 5, di sini 65, sedangkan di sini masih 9 jam. Berarti 65 dikurangi 15, berarti 50. Kemudian 9 kurangi 8, 1. Berarti selisih waktu adalah 1 jam 50 menit. 1 jam 50 menit. Atau kalau dinyatakan dalam jam ya mestinya 1/50/60 atau 1/5/6 atau 1 kali 6 tambah 5 berarti 11/6 jam. Maka kalau ditanya berapa jarak yang telah ditempuh, ingat tadi bahwa S sama dengan V kali T. Yuk kita masukkan. V-nya berapa? 60. T-nya berapa? 11/6. Maka kalau ini kita sederhanakan, 60 dengan 6, berarti di sini 10. 10 dikali 11, 110 kilometer. Maka Doni telah menempuh jarak sejauh 110 kilometer. Soal nomor 19 tentang sifat bangun datar. Kebetulan di soal nomor 19 di sini yang ditanyakan adalah sifatnya belah ketupat. Ya, kita gambar dulu belah ketupatnya. Belah ketupat itu kira-kira gambarnya begini, ya. Misalkan ini kita kasih nama A, B, C, dan D. Oke, kita lihat sifat dari belah ketupat. Yang pertama, yang A. Keempat sudutnya siku-siku. Keempat sudutnya siku-siku. Bahwa dalam belah ketupat, itu keempat sudutnya justru bukan siku-siku, ya. Salah. Yang B. Mempunyai dua pasang sisi sejajar dan sama panjang. Benar. AB sejajar DC, AD sejajar BC. Oke, benar. Mempunyai tepat sepasang sudut yang sama besar. Nah, ini yang salah. Yang sepasang, dia itu bukan hanya memiliki sepasang, tapi dua pasang. Pasangan pertama adalah sudut A dan C. Pasangan kedua adalah sudut D dan B. Selanjutnya, berarti opsi B salah ya. Kita lihat opsi D. Keempat sisinya sama panjang. Oke, keempat sisinya memang sama panjang. Tetapi di sini disebutkan keempat sudutnya sama besar. Nah, ini yang salah.
bahwa tadi sifat belah ketupat itu keempat sudutnya nggak sama, tapi memiliki dua pasang yang sama. Jadi A dengan C sama, D dengan B sama. Nggak harus A, B, C, D-nya sama. Maka sifat yang dipenuhi oleh belah ketupat yang paling tepat adalah yang C. Keempat sudutnya bukan siku-siku, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, dua diagonalnya tidak sama panjang, dan perpotongan diagonalnya membentuk sudut siku-siku. Sekali lagi, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 20 tentang pencerminan terhadap sebuah garis. Oke, kita gambarkan lagi. Misalkan di sini kita punya cermin, kemudian di sana ada sebuah bangun datar. Nah, ada elemen di sini. Ingat sifat dari cermin itu berarti jaraknya ini ke sini sama dan ini tegak lurus ya. Berarti kita dapatkan titik di sini. Yang ini juga kita tarik yang tegak lurus dan berjarak sama ya, kira-kira di sini. Nah, begini, 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 dan begini. Karena ini di sini. Nah, kira-kira begini. Manakah di antara gambar yang mendekati ini? Tentu saja jawabannya adalah yang C ya, yang ini. Maka jawabannya yang C. Soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada bangun ruang. Yang ditanyakan adalah banyaknya sisi pada gambar tersebut. Yuk, kita hitung dulu dari sisi-sisi samping. Kita hitung. Ini sebelah kiri 1, belakang 2, sebelah kanan 3, depan 4, depan yang sisi sini 5, yang bagian alas 6, bagian atas 7. Maka banyaknya sisi ada 7. Ya, soal nomor 22. Di soal nomor 22 ini tentang bangun yang sama dan sebangun atau dalam bahasa matematika disebut sebagai kongruen. Syaratnya kongruen ada dua. Yang pertama bentuk bangunnya harus sama. Kita lihat di bangun 1, 2, 3, 4 bentuk bangunnya sama, yaitu sama-sama belah ketupat. Oke, berarti syarat pertama dipenuhi. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwa sudut dan sisi yang bersesuaian sama. Kita lihat, karena ini semua sisinya 8, berarti panjang sisinya semuanya sama, cuma yang perlu kita lihat sekarang adalah sudutnya. Di sini ada 70, misalkan saya ambil bangun pertama. Kalau 70, berarti ini juga 70. Ingat, dalam sebuah segi 4, itu jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Berarti kalau ini 70 tambah 70 berapa? 140 derajat. Jumlah sudut dalam segi 4 ada 360 derajat. Berarti kalau ini kita kurang berarti 0, 2, 220 ya sisanya. 222 ini berarti sudut di dua tempat ini. Maka 220 ini dibagi 2 menghasilkan 110. Berarti sudut yang di sini tadi 110 derajat. Maka pasangan bangun kongruen itu berarti yang memiliki sudut 110 derajat. Yang mana itu? Yaitu gambar yang 4. Jadi pasangan gambar bangun yang kongruen adalah gambar 1 dan gambar 4. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 23. Yang ditanyakan di sini adalah mengenai jaring-jaring. Pertama ada kata-kata limas. Yang perlu dipahami bahwa limas itu adalah sebuah bangun yang memiliki puncak. Nah, bangun manakah yang memiliki puncak?
di sini bangun 1 dan bangun 4. Bangun 2 ini nggak punya puncak, berarti salah. Bangun 3 ini nggak punya puncak, berarti salah. Berarti tinggal 2 pilihan ya, 1 dan 4. Selanjutnya, di sini ada kata-kata segitiga. Segitiga ini berarti menunjuk pada alasnya. Di antara gambar 1 dan 4, yang menunjukkan alasnya segitiga, tentu saja gambar yang 4. Ini alasnya. Jadi, jaring-jaring 5 segitiga ditunjukkan oleh gambar 4. Soal nomor 24. Perhatikan gambar. Di sini berarti gambarnya bentuknya persegi panjang dengan panjang 28 cm dan lebarnya 12 cm. Maka luas bangun tersebut adalah luas persegi panjang apa rumusnya? Panjang dikali lebar. Panjangnya 28, lebarnya 12. 28 dikali 12 adalah 336. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 25. Luas daerah yang diarsir adalah, nah, di sini diberikan sebuah persegi ya, sebuah persegi, kemudian di pojok-pojoknya dibuat seperempat lingkaran. Berarti ada 3 buah seperempat lingkaran. Maka untuk mencari luas daerah yang diarsir di sini, mestinya luas diarsir sama dengan luas persegi dikurangi 3 dikali luas seperempat lingkaran. Atau di sini berarti luas persegi berarti S kuadrat dikurangi 3/4 dikali pi dikali R kuadrat. Nah, karena di sini dari sisi ini ya, ini berarti jari-jari itu separuhnya 14. Berarti jari-jarinya adalah 7 ya. Maka kita bisa hitung di sini berarti 14 kuadrat dikurangi 3/4 kali pi kali 7 kali 7. 14 kuadrat itu berapa? 196 dikurangi 3/4. Pi-nya kita pilih berapa? Iya, 22/7. Tahu ya kenapa? Karena ada bilangan kelipatan 7. Yuk kita sederhanakan penghitungannya. 7-nya hilang di sini. 4 dengan 2-2-nya berarti ini 11, ini 2. Maka kita punya 196 dikurangi dengan 3 kali 11 dikali 7 dibagi 2. Atau di sini 196 dikurangi dengan 115,5. Maka akan menghasilkan 80,5. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan soal nomor 26. Pak Muhyiddin mempunyai tanah berbentuk sepertiga lingkaran dengan diameter 7. Ya, sepertiga lingkaran ya. Yang ditanyakan luas tanahnya. Kita ingat dulu, luas lingkaran penuh itu bisa dinyatakan pi R kuadrat. Berarti kalau hanya sepertiganya saja, maka luasnya bisa dinyatakan sebagai sepertiga pi R kuadrat. Tadi diketahui diameternya adalah 7. Diameter sama dengan 7. Padahal rumusnya adalah yang dimasukkan jari-jari. Maka apa hubungan antara diameter dengan jari-jari? Diameter itu adalah 2 kali jari-jari atau jari-jari itu setengah dari diameter. Nah, saran saya 7/2-nya jangan dituliskan 3,5 ya. Biarkan tetap 7/2.
Yuk kembali ke sini, berarti ini bisa dinyatakan 1/3 kali Pi kali R kuadrat. R kuadrat itu R kali R. R-nya tadi 7/2, berarti 7/2 dikali 7/2. Nah, karena di sini ada angka kelipatan 7, maka Pi-nya yang kita pilih adalah 22/7. Berarti 1/3 dikali 22/7 dikali 7/2 dikali 7/2. Kita coret yang bisa dicoret, 7 dengan 7 bisa. 2 dengan 22 bisa. Berapa di sini? 11 ya. Berarti tinggal angkanya adalah 11 kali 7 per 3 kali 2. 11/7 adalah 77. 3 kali 2 adalah 6. 77 dibagi 6 menghasilkan 12,83. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 27. Sebuah bak mandi berbentuk balok. Ya, balok. Balok itu berarti mempunyai panjang, mempunyai lebar, dan mempunyai tinggi. Kira-kira bentuknya seperti ini kalau kita gambar. Ya, kita gambar dulu baloknya. Oke, di sini memiliki panjang 100 cm, 100 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 120 cm. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa volume dari sebuah balok itu dinyatakan P kali L kali T. Berarti sama dengan 100 cm dikali 60 cm dikali 120 cm. Berarti kalau dilihat dari satuannya, cm dikali cm dikali cm berarti akan menghasilkan cm kubik atau cm pangkat 3. Maka angkanya kita ambil ya. Berarti sama dengan 100 dikali 60 dikali 120. Berarti sama dengan 7, 2, 1, 0-nya 1, 2, 3, 4. Karena di pilihan jawaban itu yang diinginkan satuan liter, ini liter ya, sedangkan satuan kita cm kubik, berarti ini kita ubah satuannya menjadi desimeter dulu. Desimeter kubik berarti satu tingkat di atasnya. Maka komanya maju 3 digit. Maka bisa kita tuliskan sama dengan 720 desimeter kubik. Sebagaimana kita tahu juga bahwa desimeter kubik itu setara dengan liter. Sehingga ini bisa dinyatakan 720 liter. Jadi bak mandi tersebut jika diisi penuh maka membutuhkan 720 liter. C, jawaban yang diminta. Ya, kita lanjutkan soal nomor 28 ya. Di soal nomor 8 ditanyakan volume bangun ruang. Di sini bentuk bangunnya adalah prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku ya. Tingginya diketahui 25. Sebagaimana kita ketahui bahwa volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya bentuknya segitiga siku-siku, berarti bisa kita nyatakan setengah dikali alas dikali tinggi segitiga ya, karena alasnya segitiga, dikali tingginya 5. Oke, berarti kita masukkan sekarang. Berarti ini setengah dikali alasnya segitiga 12, tingginya segitiga 5, tingginya 5, 25. Yang bisa kita sederhanakan dulu.
2 dengan 12 berapa? 6 ya, kalau dibagi. Berarti selanjutnya bisa kita tulis 6 dikali 5, kemudian dikalikan 25. 6 kali 5 berapa? 30. 30 dikali 25. Berarti berapa? 750. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya adalah soal nomor 29. Di soal nomor 29 yang ditanyakan adalah volume bangun ruang. Kebetulan di sini bentuknya adalah tabung. Dalam tabung ada dua ukuran yang penting. Yang pertama ada jari-jari, yang kedua ada tinggi. Kita ingat terlebih dahulu bahwa volume tabung bisa dinyatakan sebagai pi R kuadrat T. Berarti pi R kuadrat apa artinya? Artinya R dikali R. Kemudian dikali T. Berarti kita masukkan pi dikali. R-nya berapa tadi? 20 cm. R-nya berapa? 20 cm. Tingginya berapa? 42 cm. Nah, kalau dilihat dari satuannya, berarti di sini ada sentimeter dikali sentimeter dikali sentimeter, maka nanti akan menghasilkan sentimeter kubik. Nah, berikutnya di sini masih ada pi. Pi itu berarti bisa 22/7, bisa 3,14. Lalu yang kita pilih yang mana? Yang 3,14 atau yang 22/7? Nah, kita lihat dulu dari angka-angkanya. Ada nggak bilangan di sini yang kelipatan 7? 20 kelipatan 7 bukan? Bukan. 42 kelipatan 7 bukan? Iya. Berarti karena ada bilangan yang kelipatan 7, maka pi-nya kita tuliskan 22/7 dikali 20 dikali 20 dikali 42. Maka untuk memudahkan perhitungan seperti biasa, berarti ini kita bisa coret-coret. Ayo, mana yang bisa dicoret-coret? Yang ini. 42 dengan 7. Berapa? 6. Berarti kita punya 22 kali 20 kali 20 dikali 6 cm kubik. Nanti akan menghasilkan 52800 cm kubik. Nah, kalau dilihat dari soalnya berarti jawaban ini nggak ada. Lalu bagaimana karena nggak ada? Berarti kita ubah dulu satuannya. Kita naikkan jadi desimeter kubik. Kalau desimeter kubik berarti maju 3 ya. Maju 3. Sehingga akan bisa kita tuliskan 52,8 desimeter kubik. Desimeter kubik setara dengan liter. Jadi ini bisa kita nyatakan 52,8 liter. Jadi jawaban yang diminta adalah yang A. Ini yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 30 tentang bidang kartesius atau sistem koordinat. Sistem koordinat itu adalah pasangan dua bilangan. Misalkan titik A itu dinyatakan X, Y. X ini berarti pada garis bilangan sumbu X di sini, sedangkan Y di sini berarti pada garis bilangan sumbu Y di sini. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan, ini soalnya kita ralat dulu ya. Ini salah cetak, seharusnya ada minusnya. Jadi yang ditanyakan adalah titik yang menunjukkan koordinat min 3, min 2. Min 3, min 2 berarti yang depan tadi apa? X. Berarti pada arah sumbu X di sini 3 satuan ke kiri. Ke kiri ya, karena ada minus. Yuk kita hitung dari titik pangkal koordinat 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3.
Kemudian min 2. Min 2 itu berarti bersesuaian dengan 2 satuan ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena di sini ada tanda minusnya. Berarti 2 satuan ke bawah. 1, 2. Maka jawabannya adalah yang menunjukkan titik min 3, min 2 adalah titik apa di sini? Titik C. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang ini. Kita lanjutkan soal nomor 31. Di soal nomor 31 ini adalah soal tentang membaca diagram batang. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan, ini ada salah cetak ya. Kita benerin dulu. Ini yang 10, ini yang 9, ini yang 8, ini yang 7, ini yang 6, ini yang 5. Selanjutnya, kalau frekuensinya, ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di sini dikatakan banyaknya anak yang memperoleh nilai terendah. Coba kita lihat grafiknya. Dilihat dari grafiknya, berarti nilai yang terendah itu berarti nilai berapa? 5. Ini loh, ini nilai. Berarti kan nilai tertingginya 10, nilai terendahnya 5. Yang ditanyakan adalah berapa banyak anak yang memperoleh nilai terendah? Yang memperoleh nilai terendah berarti ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 anak. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 32 tentang diagram lingkaran. Nah, di diagram ini diberikan dalam satuan derajat. Maka kita ingat bahwa dalam lingkaran dengan satuan derajat, satu lingkaran penuh itu berarti 360 derajat ya, 360 derajat. Di sini sudah diketahui 100 derajat. Kemudian 80 derajat. Kemudian musiknya 60 derajat. Di sini ada tanda siku. Kalau ada tanda siku berarti 90 derajat. Berarti ini tadi 60, ini 90, berarti 150, maka yang drama mestinya 30 derajat. Jika banyaknya siswa 216, maka yang ikut kegiatan drama adalah, drama tadi berarti yang sektor ini ya, yang sektor ini besarnya adalah 30 derajat. Maka untuk menghitung banyak siswa yang ikut kegiatan drama adalah 30 derajat dibagi dengan 360 derajat dikali dengan 216. Maka kita sederhanakan dulu di sini 360 dengan 30. Kita bagi 30 ya. 30 ini. Kemudian 360 dibagi 30 berarti 12. Maka kita punya 1/12 dikali 216. Maka 216 dibagi 12. Kalau kita masih kesusahan menghitung, kita bagi 2, kita sederhanakan ya. Bagi 2 dulu. Berarti di sini 108. Ini dibagi 2 berapa? 6. Kita bagi lagi ya. Bagi 2 lagi 54, di sini 3. Maka ini masih menyisakan 54 dibagi 3 yang sama dengan 18. Jadi jawaban yang diminta adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 33. Di soal nomor 33 ini yang diminta adalah membuat diagram batang dari tabel yang diberikan. Maka untuk mengerjakan soal ini caranya adalah kita buang jawaban yang salah ya. Kita lihat di sini ya. Untuk
kelas 1 jumlah siswanya 35. Kita cari di diagram yang ada di bawah ini. Kita lihat pilihan yang A, pilihan yang A, B, C, D ya. Apakah semuanya 35? Kita lihat ini 35 karena antara 30-40 ya. Berarti ini benar. Yang ini 35 juga benar. Yang ini 35. Ini 35. Oke, berarti semuanya benar. Lalu kita lihat berikutnya data kelas 2 ya. Kalau di data kelas 2 jumlahnya harus berapa? Di data kelas 2 jumlahnya harus 30. Ya, sekarang kita cek di pilihan jawabannya yang bukan 30 berarti kita hilangkan. Berarti pilihan A 30 benar. Pilihan B 30 benar. C salah ya, karena C di sini ini 40. Berarti ini salah. Kita hilangkan. Yang D 30 benar. Oke, kita sudah berhasil mengeliminasi satu bilangan. Satu jawaban maksudnya. Selanjutnya, kita cek kelas 3. Kelas 3-nya harus 40. Ya, kita kelas 3-nya harus 40. Yang opsi A benar, ini 40. Opsi B benar juga. Opsi D di sini kelas 3-nya bukan 40 ini ya. Ini di sini tertulis lebih dari 40. Ini 45. Oh, berarti ini salah. Selanjutnya kita cek berikutnya kelas 4. Kelas 4 di sini 45. Kita cek kelas 4 harus 45. Kita lihat di sini berapa ini? Ini hanya 35. Berarti ini salah. Jadi jawaban yang benar tinggal jawaban yang B. Soal nomor 34. Diberikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu satuannya ada dua. Bisa dinyatakan dalam persen, bisa dinyatakan dalam derajat. Nah, di soal ini disajikan dalam bentuk persen. Karena disajikan dalam bentuk persen, berarti satu lingkaran penuh itu berarti 100%. Berarti kalau hanya separuh, misalkan ini separuh lingkaran, berarti ini 50%. Yang ini separuh juga berarti 50%. Oke, karena ini separuh lingkaran, menari dan olahraga ini separuh lingkaran, olahraganya sudah 20%, berarti menarinya adalah 30%. Kemudian di menyanyinya di sini ada tanda siku. Tanda siku itu berarti menunjukkan seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran berarti 25%. Kemudian antara melukis dengan menulis ini juga berarti walaupun tidak ada tanda sikunya, karena ini tadi ini sampai sini itu setengah lingkaran, ini sudah 25%, berarti ini keduanya ini juga 25%. Karena melukis sudah 20%, maka menulisnya adalah 13%. Nah, sebelum kita lanjutkan, soalnya ini kita ralat dulu ya. Ini bukan 46, tapi 26. Berarti kalau kita hitung, dari yang pertama, misalkan di sini kita punya menari. Menarinya 30%, olahraganya 20%, kemudian menulisnya 13%, kemudian melukisnya ada 12%, dan menyanyinya ada 25%. Jumlah datanya atau jumlah siswanya ada 200. Sehingga semuanya ini kita kalikan dengan 200. Semuanya dikali 200 ya. Ingat, persen itu adalah per 100. Berarti di sini bisa dinyatakan 30
per 100 kali 200. Maka ini kita coret, cret, ini 2. 30 kali 2, 60. Dengan cara yang sama, berarti nanti di sini diperoleh angka 40. 13 kali 2 berarti 26. 12 kali 2, 24. 25 kali 2 berarti 50. Nah, yang ditanyakan apa? Jenis kegiatan yang diikuti oleh 26 siswa. Berarti kegiatan apa yang diikuti oleh 26 siswa? Nah, berarti yang ini tadi 26 itu berarti kegiatan menulis. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 35. Diberikan data nilai ulangan Savitri sebanyak 6 kali, ya. Yaitu nilainya ada 6, 8, 9, 8, 7, dan 10. Maka rata-rata dari data ini mestinya adalah seluruh nilai kita jumlah. Terus dibagi dengan banyak data. Banyaknya data tadi ada 6. Berarti yuk kita hitung. 6 tambah 8, 14. 14 tambah 9, 23. 23 tambah 8, 31. 31 tambah 7, 38. 38 tambah 10, 48. Selanjutnya dibagi 6. 48 dibagi 6 menghasilkan 8. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 8. B. Ini jawaban yang diminta. Oke, berikutnya soal nomor 36. Di soal nomor 36 ini disajikan data dalam bentuk tabel, kemudian diminta untuk mencari rata-ratanya. Maka caranya adalah kita tambahkan satu buah kolom, yaitu tinggi dikali jumlah. Namun sebelumnya kita ralat dulu, satunya ini kita ganti dengan 3, ya. Oke, yuk kita mulai. 158 kita kalikan dengan 4, berarti 632. 160 kali 3, 480. 162 dikali 3, 486. 164 dikali 2, 328. 168 dikali 3, 504. Maka selanjutnya adalah kita jumlahkan. Yang ini kita jumlah dulu. Ingat ya, tadi soalnya diralat. Ini jadi 3. 4 tambah 3, 7. Tambah 3, 10. Tambah 2, 12. Tambah 3, 15. Yang ini 15. Yang ini juga kita jumlah. Yuk, 2 tambah 0, 2. Tambah 6, 8. Tambah 8, 16. 16 tambah 4, 20. Berarti kita masih nyimpan angka 2. 3 tambah 2 berarti 5. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 8, 21. 21 tambah 2, 23. Masih nyimpan 2 lagi. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 3, 19. 19 ditambah 5, 24. Jadi rata-rata dari data tabel ini adalah 2430 dibagi 15. 2430 dibagi 15 akan menghasilkan 162. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini dia. Nomor 37. Data disajikan dalam bentuk diagram batang. Berarti kita baca dulu ya, diagram batangnya. Berarti di sini 40. Kemudian di sini 20. Yang di sini 30.
ini 70, dan yang ini 50. Yang ditanyakan adalah tentukan rata-rata produksi pada 4 tahun terakhir. Berarti 4 tahun terakhir kita ngitungnya dari belakang ya. 1, 2, 3, 4. Ingat, rata-rata berarti bisa dituliskan simbolnya itu adalah X bar sama dengan 20 tambah 30 tambah 70 tambah 50 dibagi banyak data. Banyak datanya ada 4. Berarti sama dengan 20 tambah 30, 50. 50 tambah 70, 120. 120 ditambah 50, 170 dibagi 4. Nah, bagaimana kalau ngitung 170 bagi 4? Cara yang paling sederhana adalah kita coret-coret. Yang paling gampang mestinya kita bagi 2. Ya, 4 dan 170-nya sama-sama dibagi 2. Kalau 4 dibagi 2 berapa? 2. Kalau 170 dibagi 2 berapa? 85. Maka 85 dibagi 2 adalah 42 setengah. Jadi, rata-rata produksi beras dalam 4 tahun terakhir adalah 42 setengah. Jawabannya adalah yang D, ya. Yang D. Ini D. Soal nomor 38. Diketahui data-data berikut. Tentukan median dari data tersebut. Oke, median itu adalah nilai tengah atau nilai yang letaknya di tengah-tengah. Maka untuk mencari median, tentu saja data harus diurutkan dulu ya. Dari yang paling kecil. Di sini ada 8, 7, 7, 6, 8, 8, 5, 9. Kita lihat dia belum urut. Berarti kita urutkan terlebih dahulu. Ya, dari yang paling kecil berapa? 5, ada 1 angka. Berikutnya ada 6, juga ada 1 angka. Selanjutnya 7-nya ada 2. Berikutnya ada 8-nya 3 kali. 1, 2, 3. Terakhir ada angka 9. Kita hitung di sini. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata datanya genap. Maka untuk mencari median, cara yang paling gampang adalah kita pasang-pasangkan angka yang depan dengan belakang. Misalkan di sini 5 pasangannya 9, 6 pasangannya 8, 7 pasangannya 8. Maka menyisakan 2 angka di tengah, yaitu berapa? 7 dan 8. Maka yang namanya median dari data genap itu berarti rata-rata dari 2 angka yang di tengah ini. Berarti rata-ratanya adalah 7 ditambah 8 bagi 2. Berarti sama dengan 15 bagi 2 atau 7,5. Maka jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 39. Masih statistik ya. Yang ditanyakan di sini adalah modus. Ayo, modus itu apa? Modus adalah jumlah data yang sering muncul atau yang frekuensinya paling besar. Kita lihat di sini 73, 64, 70 dan 67. Di antara 4 angka ini berarti yang paling banyak adalah 73. Maka dikatakan modus dari pendataan ini adalah matematika. A. Soal nomor 40.
Hasil penjualan telur dalam kilogram selama 2 minggu itu 12, kemudian 17, 15, 17, 14, 10, 18, 11, 12, 19, 18, 17, 16, dan 16. Maka selisih hasil penjualan tertinggi. Kita lihat tertinggi. Dari data tertinggi di sini ada angka 19 dan terendah. Berarti di sini ada angka yang terendah 10. Berarti selisih tertinggi dengan terendah 19 kurangi 10, 9. Jadi jawabannya adalah yang D.